Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Profesor Dr. Insinyur Anas Miftah Fauzi, selaku Dekan Sekolah Pasca Sarjana IPB University. Yang terhormat, Saudara Mangaraja Harhab SPD MSI, selaku Ketua Umum Forum Wacana IPB University Kabinet Sinergi 2022. Dan seluruh pengurus yang saya banggakan. Yang terhormat, Saudari Dr. Hewan Evi Aulia Susanti MSc, selaku Ketua Forum Wacana Kabinet Excellent 2021. Terima kasih kepada Ketua Lembaga Kemahasiswaan Lingkup Sekolah Pasca Sarjana atau yang mewakili, dan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah berhadir pada siang hari ini. Alhamdulillah, puji syukur karena Allah kita bisa bersama pada siang hari ini dalam rangka pelantikan pengurus Forum Wacana IPB University Kabinet Sinergi 2022. Meski dilakukan secara online, semoga kita tetap semangat dan dalam keadaan sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nur Hayati selaku MC yang akan memandu jalannya acara pada siang hari ini. Adapun selanjutnya adalah tata tertib acara yang harus kita ikuti bersama. Untuk tata tertib pertama, yaitu peserta diharapkan untuk menggunakan virtual background pada saat acara berlangsung. Kedua, peserta diharapkan menghidupkan kamera pada saat acara berlangsung. Ketiga, peserta diharapkan mengganti nama dengan format departemen, LO, LSO, Biro, _ nama peserta. Dalam acara pelantikan Forum Wacana IPB University memiliki beberapa susunan acara sebagai berikut. Pembukaan, tilawah Al-Quran, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan himne IPB dan Pasca Sarjana, foto bersama, pelantikan Forum Wacana, sambutan Ketua Forum Wacana, kemudian sambutan Dekan Sekolah Pasca Sarjana IPB University, dan terakhir pembacaan doa. Hadirin yang kami hormati, mari kita buka acara dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembacaan tilawah oleh Saudara Ilham Gogasa SPI. Kepada saudara dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini saya akan membacakan Al-Quran Surat As-Saff ayat 1-5. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين Baik, sepertinya Saudara Ilham terkendala jaringan. Mohon maaf, kita tunggu sebentar. Terkendala jaringan. Oh iya, ini sudah terhubung kembali. Silahkan, Saudara Ilham. Iya, mohon maaf. Iya, saya mohon maaf, diulangi ya. Saya ulangi. Suara saya terdengar? MC? Terdengar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذوني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih kepada Allah, dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah. Jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperan di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kukuh. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku, padahal kamu sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu. Maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Ilham. Semoga dengan pembacaan tilawah tadi, acara kita menjadi semakin berkah. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne IPB dan Mas Pasca Sarjana. Kepada para hadirin, kami mohon untuk dapat mengikuti.
Baik, terima kasih kepada teman-teman panitia yang telah bertugas. Selanjutnya, sesi foto bersama. Kepada panitia, dipersilakan. Oke. Oke, sebentar ya, teman-teman. Kita pada on cam dulu. Kita on cam dulu semuanya. Oke. Untuk slide pertama, terlebih dahulu. 1, 2, 3. Oke, kemudian slide kedua. 1, 2, 3. Kita ada 5 slide. 3 slide lagi. Untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Oke. Kemudian slide keempat. 1, 2, 3.
dan slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semua. Baik, terima kasih kepada teman panitia yang telah bertugas. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Forum Wacana IPB University Kabinet Sinergi 2022, Saudara Mangaraja Harahap, SPD MSI. Kepada saudara dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Puji syukur pada siang yang berbahagia ini kita masih bisa menghadiri kegiatan yang sangat lama sudah kita nantikan ya. Dan ini adalah momen yang luar biasa buat kita untuk semua 1 tahun ke depan. Mudah-mudahan acara ini berlangsung dengan baik dan lancar. Yang kedua, salat dan salam keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad SAW, di mana pada hari ini kita masih konsisten ya untuk mengikuti ajaran beliau. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Pertama, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Dekan, Prof. Anas, yang hari ini sudah berhadir sebagai Dewan Pembina ya. Mudah-mudahan Pak Prof ke depan konsisten dan senantiasa memberikan nasihat kepada kita untuk mengarahkan agar kegiatan-kegiatan Forum Mahasiswa Pascasarjana lebih bermanfaat untuk mahasiswa dan untuk kampus kita yang tercinta ini. Juga yang saya hormati adalah tamu undangan dari lembaga kemahasiswaan. Kemudian kalau tadi di Mawa Prof baru disampaikan juga undangannya tadi Prof. Punten. Untuk lembaga kemahasiswaan ada Himpas, ada BSC yaitu Rohim, Himpas Mas Damai, kemudian ada Himawipa Mas Mardiantono, kemudian yang hadir yang saya hormati juga Wakil Ketua Internal Bang Sofwan, kemudian Wakil Ketua Eksternal Bang Arif Siwatullah, dan jajaran BPH. Juga yang saya hormati ada ketua kita yang lama yang kita banggakan yaitu Mbak Epi ya. Mudah-mudahan Mbak Epi juga ke depan tidak bosan-bosan untuk memberikan arahan dan bimbingannya juga serta pengalaman-pengalaman yang sangat berharga ya, agar kegiatan-kegiatan yang sebelumnya sudah dilakukan oleh Mbak Epi dan jajarannya bisa kita tindak lanjut ya untuk ke depannya seperti itu. Juga hari ini kita juga menambahkan staf ahli, Prof. Karena staf ahli ini semua insya Allah akan jadi konsultan ya bagi teman-teman departemen, biro, LSO, dan lojur seperti itu. Baik, saya mungkin ingin menyampaikan ya, pertama terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah menjalankan agenda pelantikan ini. Mudah-mudahan seluruh panitia yang sudah bekerja dengan maksimal diberikan kesehatan dan kesuksesan dalam karirnya. Hari ini punten Pak sekedar melaporkan bahwasanya dalam 1 bulan yang lalu kita sudah banyak juga menjalankan agenda-agenda internal ya, terutama yaitu menguatkan barisan kepengurusan Kabinet Sinergi untuk periode 2022. Kita sudah melaksanakan melancong ya, agenda melancong, yaitu kemarin ke puncak waktunya 2 hari, kemudian kemarin juga kita di bulan Ramadan kita juga melaksanakan munggahan. Nah ini tujuannya adalah bagaimana memang agar teman-teman pengurus bisa lebih solid, lebih saling mengenal seperti itu. Nah kalaupun kedepannya ada yang berjodoh, alhamdulillah seperti itu ya kan. Juga untuk kegiatan-kegiatan eksternal juga sudah banyak ya, untuk pengembangan kreativitas juga sudah kita laksanakan beberapa kali Prof. Ada yaitu pelatihan desain dari Departemen MMI, juga ada ngopi bareng juga dari KSA, dan ada juga dari LSO, LHA ya, yang sudah melakukan kunjungan ke Cipta Gelar, dan masih banyak ya. Untuk minggu ini ya, nanti sore juga ada agenda dari KSA ngopi bareng masalah minyak goreng.
Kemudian besok juga ada agenda IELTS ya dari akademik dan pelatihan departemen AP seperti itu. Dan masih banyak lagi IT ya, pengembangan website. Kemudian Lojur lah hari ini sedang menyelesaikan masalah-masalah jurnal yang masih terkendala, dan insya Allah sebentar lagi masalah-masalahnya sudah akan clear, masalah jurnal, dan masih banyak kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan dalam 1 bulan yang lalu, Prof. Dan intinya memang, tapi yang paling fokus itu memang sebulan yang lalu itu adalah bagaimana penguatan barisan atau bagaimana agar sesama pengurus itu saling mengenal. Harapannya saya berharap sih kepada seluruh teman-teman yang hari ini menjadi pengurus Forum Mahasiswa Pascasarjana bisa lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi dalam hal menjalankan agenda-agenda, sehingga memang program yang kita susun atau yang diharapkan oleh Pak Dekan dan jajaran IPB bisa bermanfaat, dan bermanfaat yang luas ya, bagi bukan hanya untuk kampus, bukan hanya untuk mahasiswa saja, tapi untuk orang-orang yang ada di luar lingkup IPB seperti itu. Nah, artinya memang keberadaan kita sebagai mahasiswa Pascasarjana juga harus bisa mendorong bagaimana agar di luar kampus IPB bisa merasakan kehadiran IPB itu sendiri, bagaimana agar IPB ini lebih melekat di dalam hati para mahasiswa atau kampus-kampus yang lain. Nah, ini memang tugas yang sangat berat ya dari kita sebagai pengurus Forum Mahasiswa Pascasarjana, karena memang tanpa keterlibatan kita, tanpa partisipasi kita, ya kedepannya mungkin kampus kita juga istilahnya kurang bermakna menurut yang lain. Walaupun hari ini ya kita menyadari bahwasanya IPB sudah sangat luar biasa kerja-kerjanya, tapi hari ini IPB juga sangat banyak yang membantu kita menggelontorkan anggaran untuk agenda-agenda kita. Nah, mudah-mudahan program-program yang kita jalankan mulai dari bulan yang lalu sampai bulan berikutnya itu bisa lebih maksimal lagi dan bisa dirasakan oleh kampus-kampus yang lain. Sehingga memang seperti arahan dari Pak Rektor kemarin, kampus kita ini menjadi panutan ya, menjadi contoh bagi kampus-kampus yang ada di Indonesia. Itu sangat penting ya, karena memang IPB ini mudah-mudahan ke depan menjadi role model bagi pengembangan sekolah pascasarjana di kampus-kampus yang lain. Ya, selain itu juga saya berharap ya jika ada kendala-kendala ke depan, ada masalah-masalah internal bisa dikomunikasikan ke kita. Ada juga Setkap yang siap ya mendengar aspirasi dari teman-teman, kemudian mendengar aspirasi dari mahasiswa Pascasarjana bisa disampaikan ke kita, sehingga masalah-masalah yang dihadapi oleh teman-teman ke depan bisa kita minimalisir lah, dan bisa kita sampaikan. Apa yang tidak bisa kita selesaikan, nanti insya Allah kita komunikasikan kepada Pak Dekan dan Pak Rektor, seperti itu. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Forum Mahasiswa Pascasarjana untuk periode 2022 ke depan bisa lebih bermanfaat ya, lebih maksimal lagi dalam hal menjalankan agendanya, karena memang 1 tahun ke depan kepengurusan kita ini kita akan mengalami yang namanya transisi ya. Jika sebelumnya memang agendanya full online, tapi hari ini kita sudah banyak juga menjalankan agenda-agenda secara hybrid. Nanti sore juga mungkin Pak Dekan izin melaporkan, nanti kita akan melakukan bukber ya, buka bersama setelah agenda ngopi bareng dari KSA. Jadi memang hari ini luar biasa ya, agenda kita dari tadi pagi kita gladi bersih dengan panitia, kemudian siang ini kita pelantikan, kemudian sore nanti jam 15.45 kita diskusi dengan KSA dan mengundang beberapa tokoh-tokoh nasional, Pak. Kemudian habis itu kita agenda bukber, besok juga kita ada agenda IELTS. Jadi mudah-mudahan semua agenda-agenda yang sudah kita susun ini bisa berjalan dengan maksimal. Kita mohon arahan dari Pak Dekan dan Mbak Epi, serta jajaran pengurus yang lainnya. Ini ada juga staf ahli, mudah-mudahan ke depan bisa berkonsultasi dengan kepengurusan kita ini, bisa juga mengembangkan karir teman-teman yang memang belum bekerja, bisa bisa tempat konsultasi juga, seperti itu ya. Itu saja dari saya, mohon maaf terlalu panjang lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan Dekan Sekolah Pascasarjana IPB University oleh Profesor Dr. Insinyur Anas Miftah Fauzi. Kepada Prof dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang
saya hormati para undangan dari Ditmawah kalau ada yang hadir. Saya juga tidak melihat apakah wakil dekan ada yang hadir juga. Dan saya banggakan, saya hormati juga saudara panggilnya Bang Raja ya, adalah Bang Raja dan seluruh jajaran pengurus Forum Wacana Kabinet Sinergi yang pada hari ini hadir pada acara pelantikan pengurus dan seluruh yang hadir pada hari ini. Pertama, marilah kita mengawali dengan bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil atas karunia-Nya sehingga kita bisa insya Allah sehat walafiat, bisa kita silaturahim untuk acara pelantikan pada hari ini. Salam dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Semoga kita termasuk umat yang nantinya akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Dan saya ucapkan juga selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan, umat muslim menjalankan. Semoga puasa kita dan ibadah kita, saum kita, ibadah yang lain di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Subhanahu wa taala dan kita bisa menjadi pemenang, kita memperoleh peningkatan derajat takwa. Ya tentu atas nama pimpinan Sekolah Pancasila IPB, saya menyampaikan selamat kepada Saudara Mangaraja dan seluruh jajaran pengurusnya yang sudah dilantik oleh Pak Rektor beberapa hari yang lalu, pelantikan pengurus Ormawa di IPB. Selamat, mudah-mudahan bisa mengemban amanah untuk memimpin, mengajak, ya, mengencourage seluruh mahasiswa Pancasila IPB untuk bisa bersinergi ya, sesuai dengan nama kabinetnya, bersama-sama untuk melaksanakan berbagai macam program yang utamanya adalah untuk pendewasaan diri dan juga untuk mengasah atau meningkatkan kemampuan, ya, keterampilan, pengetahuan, ya, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah memperluas jejaring di antara para mahasiswa maupun dengan mitra yang lainnya, yang tentu itu akan sangat bermanfaat nanti setelah selesai studi di IPB. Bapak sekalian, Saudara Mangaraja dan para pengurus sekalian, saya yakin Pak Rektor sudah menyampaikan berbagai macam pesan beliau yang tentu sangat baik untuk bisa diikuti ya, diperhatikan. Saya kira beliau sering menyampaikan situasi yang sekarang ini memerlukan agile, ya, memerlukan kelincahan kita ya, untuk menjadi pembelajar, menjadi mahasiswa, menjadi apapun juga profesi yang kita tekuni, kita bisa kata kuncinya adalah adaptif ya. Bagaimana kita bisa adaptif, dengan cepat kita beradaptasi dan kemudian dengan cepat pula kita bisa melihat adanya peluang. Jadi harapannya nanti forum wacana ini, Kabinet Sinergi ini juga bisa cepat beradaptif kalau memang kemudian kita akan memulai untuk hibrid dan kemudian luring, insya Allah kalau memang memungkinkan di kuliah semester ganjil yang akan datang bisa full luring, tatap muka untuk kita bisa melakukan pembelajaran. Dalam situasi yang orang sering menyebut sebagai VUCA, ya, banyak ketidakpastian, banyak ketidakjelasan, ya. Ini memang memerlukan tadi kelincahan kita. Ya. Kata kunci yang lainnya juga saya kira nanti perlu dibangun di kabinetnya adalah kolaborasi. Jadi bagaimana bisa kolaborasi internal di dalam pengurus, kolaborasi dengan para apa istilahnya itu badan otonom ya di bawah koordinasi dari Forum Wacana, termasuk juga koordinasi dengan para pengurus di himpunan program studi masing-masing. Ada yang aktif, ada juga yang tidak ada sama sekali.
saya kira memerlukan koordinasi yang baik. Jadi kata kunci koordinasi, ya kolaborasi itu menjadi kata kunci yang penting untuk bisa dilaksanakan agar kita bisa tidak menghadapi kendala di era yang kita sebut sebagai era VUCA. Era disrupsi ini, saya yakin Pak Rektor juga sering menyampaikan juga, ditandain atau dipicu oleh 3 hal utama. Pertama memang Industry Revolution 4.0, kemampuan IT ya, ini sangat perlu bagi kita, harus tidak istilah anak muda itu kudet ya, jadi tidak ketinggalan dengan berbagai macam fasilitas, kemudahan karena adanya revolusi Industri 4.0. Banyak kemajuan teknologi yang dengan cepatnya muncul, yang kalau kita tidak cepat beradaptasi tentu akan ketinggalan. Dan yang kedua adalah terjadinya climate change, global climate change, perubahan iklim yang menjadi isu utama global ya. Sehingga ada gerakan bagaimana menurunkan suhu bumi 1,5 derajat atau 1.5 movement ya, saya kira dari mana. Saya kira kalau Forum Wacana juga bisa juga melakukan kegiatan untuk bisa kontribusi ke sana, saya kira akan sangat baik ya. Bagaimana kita membangun komunitas atau masyarakat rendah karbon atau low carbon society. Ini bisa menjadi program juga yang bisa dikembangkan di Forum Wacana. Saya lihat di websitenya sudah mulai muncul beberapa waktu yang memang saya mendesak betul agar website sebagai jendela dari organisasi ini terus perlu diupdate, kembangkan. Memang sekarang kita bisa menggunakan Instagram, menggunakan Facebook dan sebagainya, tetapi website saya kira masih menjadi jendela utama ya untuk orang bisa melihat apa yang dikerjakan oleh suatu organisasi. Jadi saya kira nanti di situ ada opini yang mungkin saya baca tadi masih belum terisi dengan baik, bisa di-call opini dari internal mahasiswa maupun dari para pakar, para dosen, mitra dan seterusnya. Dan yang ketiga yang menjadi pemicu disrupsi adalah pandemi. Ya, jadi dulu kita mendorong dosen untuk melakukan kuliah daring itu sulitnya bukan main. Ya. Tetapi begitu ada pandemi, maka mau tidak mau harus cepat untuk bisa menyiapkan bahan kuliah dan menyelenggarakan secara daring. Dan hal yang lain ya, saya kira kita sekolah bahasa IPB itu sangat cepat kita merespon itu, sehingga berbagai macam perangkat untuk memberikan kemudahan proses untuk pendaftaran, seminar, ujian, penilaian, termasuk juga appointment untuk ketemu dengan pimpinan, surat menyurat, memantau sampai di mana surat menyurat, dan sebagainya sudah bisa dilakukan secara daring dan kita siapkan sistemnya. Ke depan tentu kita akan terus kembangkan lebih lanjut. Dan sekarang kita juga sudah menyiapkan sistem monitoring dan evaluasi. Dan ini juga tentu akan bisa melengkapi sistem informasi yang disiapkan untuk memberikan layanan mahasiswa bisa belajar dengan baik. Itu beberapa hal yang saya kira nanti bisa menjadi bahan pemikiran untuk program-program di Kabinet Sinergi ini. Berbeda dengan di S1 tentunya, pasca sejarah ini sebagian besar memang mungkin walaupun memang masih fresh graduate dari S1 langsung ke pasca, tapi banyak juga yang sudah bekerja, bahkan pejabat juga. Jadi karena itu berbeda dengan di S1, kegiatannya mungkin beberapa bisa sama, tetapi kita berharap kegiatan dari mahasiswa, organisasi mahasiswa ini, pasca ini tentu lebih komprehensif ya. Jadi saya lihat di IMPAS ada kegiatan yang untuk persiapan menikah dan sebagainya. Jadi memang agak berbeda. Kemudian kemampuan berwirausaha, menyampaikan opini secara bertanggung jawab,
Ya, saya kira itu hal yang sangat baik untuk bisa dilakukan, difasilitasi oleh Forum Wacana. Mahasiswa Pasarjana tentu harapannya menjadi mitranya dosen. Jadi harus dimanfaatkan betul dosen pembimbing khususnya ya sebagai mitra kerja, sebagai mentor, sebagai panutan dan seterusnya, sehingga pada waktu lulus nanti mendapatkan bekal yang komplit ya, bukan hanya dari perkuliahan, penelitian, tetapi juga dari jejaring, dari pelaksanaan yang dipelajari dari bagaimana pengambilan keputusan dan sebagainya dari dosen pembimbingnya. Jadi harapan kami Forum Wacana bisa memberikan fasilitasi ya, kepada para mahasiswa untuk memungkinkan mahasiswa bisa belajar lebih dari yang hanya melalui perkuliahan. Ya, saya kira besok pagi ya ada kegiatan untuk peningkatan kemampuan bahasa Inggris. Kemudian saya kira juga tidak salahnya nanti kalau memang kita juga membuka peluang juga untuk belajar bahasa selain bahasa Inggris ya. Ada bahasa Jepang, ada Perancis, sekarang juga bahasa Cina menjadi sangat penting. Saya kira itu hal yang sangat penting bisa lakukan. Saran juga kepada Saudara Maharaja, Ketua Perwacana dan mungkin juga Kepala Bidang terkait, dulu kami pernah membuat juga satu program yang dilaksanakan di sekolah bisnis pada akhirnya, itu adalah CEO Forum istilahnya, tetapi intinya adalah kita mengundang para duta besar. Jadi kita undang duta besar negara sahabat yang ada di Jakarta untuk memberikan statement general. Ya, bisa cerita apa sih yang terjadi di Turki, apa yang terjadi di Italia, di negara-negara Afrika, dan sebagainya. Saya kira itu membuka wawasan para mahasiswa, ya, sehingga bisa jadi nantinya menjadi tertarik untuk bisa bekerja atau paling tidak berkunjung ke negara-negara yang disampaikan tadi. Dan yang terakhir tentu kita memiliki kewajiban kepada masyarakat. Forum Wacana sudah punya desa binaan, kalau bisa dikembangkan dan ditambah lagi desa-desa binaan sebagai tempat untuk implementasi. IPB sudah mencanangkan ada dosen mengabdi, dosen pulang kampung dan sebagainya. Tentu ini nanti bisa kita kaitkan dengan program LPPM tadi. Saya kira itu, saya tidak ingin panjang lebar menyampaikan sambutan. Sekali lagi ucapan selamat kepada seluruh ya, jajaran pimpinan dari Forum Wacana, Kabinet Sinergi tahun 2022, dengan harapan semoga bisa bekerja dengan baik, ya, dengan cerdas, dengan tuntas, menghasilkan output dan outcome yang bermanfaat bagi mahasiswa khususnya, bagi IPB pada umumnya, dan juga bagi masyarakat ya, tentunya pada umumnya. Semoga lancar dan penuh berkah apa yang dikerjakan. Dan sekali lagi kami membuka diri, tadi saya sampaikan oleh Saudara Maharaja, untuk kita bersinergi, ya, program-program pasca, gerakan tepat waktu, gerakan untuk bisa menghasilkan karya ilmiah bereputasi, dan sebagainya, kita bisa bersinergi untuk menghasilkan karya-karya yang baik. Demikian, sekali selamat kepada semuanya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas sambutannya. Kemudian tibalah kita pada acara inti, yaitu pelantikan pengurus Forum Wacana IPB University Kabinet Sinergi 2022. Terdiri dari pertama, pembacaan salinan keputusan yang akan dibacakan oleh Dekan Sekolah Pasca Sarjana IPB, Profesor Dr. Insinyur Anas Miftah Fauzi. Kepada Prof, dipersilakan. Baik, saya akan membacakan salinan dari surat keputusan Dekan Sekolah Pasca Sarjana IPB tentang pengesahan struktur kepengurusan Forum Mahasiswa Pasca Sarjana atau Forum Wacana Institut Pertanian Bogor periode 2021-2022. Baik, saya bacakan ya.
Keputusan Dekan Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor nomor 3626 tahun 2022 tentang pengesahan struktur kepengurusan Forum Mahasiswa Pasca Sarjana dalam kurung Forum Wacana Institut Pertanian Bogor periode 2021-2022. Dekan Sekolah Pasca Sarjana IPB membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Dekan Sekolah Pasca Sarjana IPB tentang pengesahan struktur kepengurusan Forum Mahasiswa Pasca Sarjana dalam kurung Forum Wacana Institut Pertanian Bogor periode 2021-2022. Ke-1, mengesahkan struktur kepengurusan Forum Mahasiswa Pasca Sarjana dalam kurung Forum Wacana Institut Pertanian Bogor periode 2021-2022 dengan susunan personalia seperti tertera dalam lampiran keputusan ini. Kedua, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan di Bogor pada tanggal 7 April 2022, Dekan Sekolah Pasca Sarjana IPB ditandatangani Profesor Dr. Insinyur Anas Miftah Fauzi, Master of Engineering. Demikian surat keputusan terkait dengan pengesahan pengurus Forum Wacana. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. atas pembacaan salinan keputusannya. Kemudian pembacaan lampiran struktur kepengurusan Forum Wacana IPB periode 2021-2022 yang akan dibacakan oleh panitia. Kepada panitia dipersilahkan. Lampiran Keputusan Dekan Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor nomor 3626 tahun 2022 tentang pengesahan struktur kepengurusan Forum Pasca Sarjana Forum Wacana Institut Pertanian Bogor periode 2021-2022. Struktur kepengurusan Forum Mahasiswa Pasca Sarjana Forum Wacana Institut Pertanian Bogor periode 2021-2022. Dewan Pelindung, Rektor Institut Pertanian Bogor, Dekan Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. Dewan Pertimbangan, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor, Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Kerjasama dan Pengembangan Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. Ketua Umum, Mangaraja Harahap SPD MSI. Wakil Ketua Internal, Sofwan Hadi SPT. Wakil Ketua Eksternal, Arif Sibghatullah SE. Sekretaris Umum, Nadia Nur Soraya SKPM. Wakil Sekretaris Umum 1, Rumaisyah Afifatul Hafizah SSI. Wakil Sekretaris Umum 2, Fatmawati SSI. Bendahara Umum, Dini Nurfaizah SP. Wakil Bendahara Umum 1, Yulia Sri Rezki SJZ. Wakil Bendahara Umum 2, Yosi Fauziah SE. Ketua Sekretaris Kabinet, Sali Wanda Hamzah SSI. Anggota Sekretaris Kabinet, Riki Andika Eshut. Mai Hardianti Fayuqotul Himah SPI. Atfi Indriani Putri Eshut. Arif Yusron Afifi ST. Staf Ahli, Bakti Suhendarwan SIK MTCP CFE CFRA. Ferry Surya Hendrawan STMM. Fiora Helmi SSTP MHDev. Suliamin Kasnar SPD MSC.
Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa dengan Ketua Junita Tarigan STP, Sekretaris Nurhayati SIKOM, Anggota Muhammad Hafiz SPD, Muhammad Syukri SE, Imam Akbari Eskom, Kristi Juswati SP, Nisa Fadila Islami SP, Widya Melini Indahsari SP, Indah Hastuti N. Nasir SSI, Fadilah Dani Santikafala SPT. Departemen Multimedia dan Informasi dengan Ketua Vanessa Miranda SE, Sekretaris Farhan Reza Pahlevi Eshud, Anggota Ami Salama Eskep, Indah Adelina Siregar SP, Rahmadanis STP, Nurwailah SM, M. Faras Abiyudin STP, Sinta Anggreani SP MSI, Malenda SP, Yani Mudotoy STP. Departemen Public Relation dengan Ketua Ahmad Zaki Rabani SE, Sekretaris Cucu Wijayanti SSI, Anggota Safira Nur Alifa SP, Muhammad Septiano Putra SM, Lutfi Ridatul Ihsan SBNS, Mansur Andrawinsyah HS SP, Afizatut Tama SP, Bagas Ferian Hutagalung SP, Muhammad Al-Haudi Zuhri SP, ST SP, Rosmalia Ahmad SIKOM. Departemen Akademik dan Pelatihan dengan Ketua Siti Aminah SPT MSI, Sekretaris Andi Baso Manguntungi SSI MSI, Anggota Anissa Dia Rahmawati STP, Vivi Indriani SPT, Dodik Arianto STP MSI, Adian Rindang STP MSI, Farah Abkorunisa Estat, Irwan Susanto SPT, Ferry Susanto SPD, Eka Nurhasanah SSI. Departemen Kajian Strategis dan Advokasi KSA dengan Ketua Ilham Gogasa SPI, Sekretaris Ulfa Ulinuha SP, Anggota Rian Hidayat SPI, Muhammad Ridwan SP, Cari Subarca ST, Muhammad Ivan Padilaksono SP, Sofian Ibrahim SE, Nina Jusnita MSI, Fitria STV, Siti Erwina Yuwikijaya SPI. Departemen Information Technology IT dengan Ketua Yunianingsi Eskom, Sekretaris Fajar Hidayat Eskom, Anggota Hadifa Fuadi ST, Naufal Ibnu Salam SPD, Muhammad G. Angkasa Eskom, Lydia Ningsi ST, Legi Okta Putra SPT. Lembaga Semi Otonom Lingkungan Hidup dan Agromaritim LSO LHA dengan Ketua Johan SPI, Wakil Ketua Intan Kusumastuti Nugraheni SSI, Sekretaris Fauzia Puji Winahyu SP, Anggota Rizky Ervanda Andila SPT, Muhammad Justi Makmum J. Eshud, Mukhlisul Amal JR SPI, Sandi Panlevi SP, Ani Rahmawati SPI MSI, Anastasia Farah Aireza SP, Nurul A'la SPD, Nelly Marliani SSI, Dian Tria Fatmila SPT, Selviani SSI. Lembaga Semi Otonom Community Development LSO Komdev dengan Ketua Hasbullah SEMAEK, Wakil Ketua Yoga Saputra SPT, Sekretaris Muhammad Iqbal SP, Anggota Muhammad Fauzi SPT, Hairunisa SSI, Muhammad Amirul Muzaki ST,
Andi Agus Cahyono SP, Rini Anggi Arista SPD, Muhammad Nizam Auza SP, Irma Oktaria Sari SPT, Susi Susilawati SPD. Biro Bisnis Kreatif dengan Ketua Asep Adianto SPI, Wakil Ketua Pinondang Simanjuntak STP, Sekretaris Ida Farida Eshud, Anggota Aan Afandi SPT, Mikhail Silayan ST, Winda Herman SP, Firman Arif Sujana ST, Febi Leona Tiffany SSI, Fatu Nurrahman Esmat, M. Faris Afif Hasibuan SP. Liaison Officer Pengelolaan Jurnal dengan Ketua Rashid Ridol Al-Hakim Eskom SSI, Wakil Ketua Siva Robani STP, Sekretaris Roya Hayatina Latua SE, Anggota Yoni Elviandri SP, Rizky Maulana Putra ME, Muhammad Wahyu Akbar SE, Sumanto MKom, Lora Purnamasari SPD MSI, Kasita Dia Imtiaz Eshud, DRH Arfiani MSI, Aula Sakina SPI. Ditetapkan di Bogor pada tanggal 7 April 2022 oleh Dekan Sekolah Pascasarjana IPB, Profesor Dr. Insinyur Anas Miftah Fauzi MN, dan Kepala Bagian Tata Usaha Sekolah Pascasarjana IPB, Bapak Yadi Suryadi SE. Baik, terima kasih kepada teman-teman panitia. Dilanjutkan dengan pembacaan ikrar dan pengukuhan pengurus Forum Wacana IPB, dipandu oleh Dekan Sekolah Pascasarjana IPB, Profesor Dr. Insinyur Anas Miftah Fauzi, dan diikuti oleh seluruh pengurus. Kepada Prof, dipersilakan. Baik, mari kita ucapkan ikrar pelantikan Forum Mahasiswa Pascasarjana IPB Kabinet Sinergi 2022. Silakan nanti mengikuti apa yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai pengurus Forum Mahasiswa Pascasarjana IPB 2022, saya berkomitmen untuk sebagai pengurus Forum Mahasiswa Pascasarjana IPB 2022 berkomitmen untuk satu, menjunjung tinggi nilai-nilai ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Satu, menjunjung tinggi nilai-nilai ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, berorientasi kepada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Berorientasi kepada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, yaitu jujur, disiplin, kerja keras, cerdas, dan berbudi luhur. yaitu jujur, kerja keras, cerdas, dan berbudi luhur, serta senantiasa berupaya untuk meningkatkan prestasi. Serta senantiasa berupaya untuk meningkatkan prestasi. Dan mengangkat reputasi IPB dan Sekolah Pascasarjana IPB. Dan mengangkat reputasi IPB dan Pascasarjana IPB. Tiga, menjalankan program kegiatan Forum Mahasiswa Pascasarjana IPB dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Menjalankan program kegiatan siswa Pascasarjana IPB dengan sungguh dan bertanggung jawab. 4.
4. Memanfaatkan segala sumber daya yang diterima oleh Forum Mahasiswa Pasca Sarjana memanfaatkan segala segala sumber sumber daya daya yang pasca sarjana dengan baik, transparan, dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kepentingan organisasi. dengan baik dan akuntabel dan besarnya kepentingan organisasi. Memberikan keteladanan 5. 5. Memberikan keteladanan kepada seluruh mahasiswa IPB, baik di bidang akademik maupun non-akademik. memberikan keteladanan kepada seluruh mahasiswa baik di bidang akademik non-akademik. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, mempermudah langkah-langkah kami. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah langkah-langkah kami. Amin. Amin ya Rabbal. Baik, terima kasih kepada Prof yang telah bersedia hadir, sekaligus melantik pengurus Forum Wacana IPB University Kabinet Sinergi tahun 2022. Selanjutnya, pembacaan doa oleh Saudara Ahmad Zaki Robani SE. Kepada Saudara dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, izinkan saya membacakan doa secara Islam, agar teman-teman yang lain mungkin bisa menyesuaikan. Baik, teman-teman, sebelum berdoa, mari kita beristighfar 3 kali bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair. وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخفو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa hati-hati ini telah berhimpun di atas dasar kecintaan kehadapmu, bertemu di atas ketaatan kepadamu, dan bersatu bagi memikul beban dakwahmu. Hati-hati ini telah mengikat kesetiaan untuk menolong meninggikan syariatmu. Oleh itu ya Allah, Engkau perkukuhkan ikatannya dan Engkau kekalkan kemesraan hati-hati ini. Tunjukilah hati-hati ini akan jalan yang benar, serta penuhkanlah hati ini dengan cahaya rohmu yang tidak kunjung redup. Lapangkanlah hati-hati dengan limpahan keimanan serta keindahan tawakal kepadamu. Hidup suburkanlah hati-hati ini dengan ma'rifat tentangmu. Maka matikanlah hati ini sebagai para syuhada dalam perjuangan agamamu. Ya Allah, kami sadar bahwa jabatan adalah amanah dan titipan yang pada saatnya akan Engkau ambil kembali. Oleh karena itu ya Allah, berilah kekuatan pada kami yang dilantik untuk dapat melaksanakan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga bermanfaat bagi kami semua dan keluarga besar IPB University. Ya Allah, berikan kepada kami kemampuan jiwa untuk mengemban tugas-tugas mulia. Zat yang Maha memberi petunjuk. Tunjukkanlah kepada kami yang benar, itu benar, dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya. Serta tunjukkanlah kepada kami
Berikanlah kami keselamatan dan kesehatan. Tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan dan berkahilah rezeki yang Engkau berikan. Berikanlah kami rahmat dan ampunan, serta akhirilah kehidupan kami dengan kebajikan. Ya Allah, yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami. Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal soleh dan ibadah kepadamu. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Zaki. Para hadirin yang berbahagia, akhirnya seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama. Semoga para pengurus yang baru dilantik bisa menjadi pribadi yang bermanfaat dan bersinergi ke depannya. Tentu tidak hanya untuk forum wacana saja, namun juga untuk IPB University tercinta. Terima kasih kepada Prof. Anas dan para tamu undangan yang telah berhadir pada siang hari ini. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Prof. Anas dan para tamu undangan, dipersilakan untuk meninggalkan Zoom. Terima kasih. Baik, selamat ya. Sukses selalu. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Anas. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Selamat ya teman-teman. Saya juga Terima kasih izin. banyak, Terima Mbak kasih, Evi. Mbak Evi. Sama-sama. Selamat ya. Terima kasih, Mbak Evi. Terima kasih. Sehat semua. Teman-teman jangan close, ya jangan keluar dulu. Jadi langsung sinergi pamit nih. Hey, nggak bisanya. Oke, teman-teman izin ya. Di sini ada informasi menarik nih dari teman-teman pengurus di KSA dan AP. Nah, apa informasinya? Mari kita simak. Jadi, kepada seluruh teman-teman pengurus, mohon perhatiannya dan jangan leave dulu. Ini sangat penting dan menarik. Oke, yang pertama itu ada acara yang sebentar lagi, yaitu ngopi bareng atau ngobrol perkara isu bareng yang dilaksanakan oleh KSA terkait dengan topik mahalnya minyak goreng di negeri kaya sawit. Oke, untuk selanjutnya juga ada acara dari teman-teman AP, yaitu terkait dengan IELTS webinar dan prediction test yang akan dilaksanakan itu setiap hari Minggu tanggal 10, 17, dan 24 April 2022 dalam tahun ini ya teman-teman. Jadi waktunya itu pada pukul 13.00 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Barat. Nah, mari kita saksikan ada sedikit pemutaran video terkait dengan IELTS webinar dari teman-teman AP. Silahkan panitia. Oke, baik. Terima kasih teman-teman panitia. Dan juga teman-teman sedikit informasi bahwa teman-teman dari AP itu tidak hanya mengadakan kegiatan webinar IELTS, tapi juga menyelenggarakan pelatihan-pelatihan terkait dengan IELTS. Nah, untuk kegiatannya itu diadakan selama 2 kali. Untuk webinarnya diadakan selama 2 kali, yaitu pada tanggal 10 dan 17 April. Nah, informasinya ini adalah kegiatannya gratis. Sekali lagi, kegiatannya gratis. Jadi, sangat beruntung bagi kita-kita yang bisa mendaftar dan masuk sebagai peserta di kegiatan webinar IELTS ini. Kemudian, banyak
hal-hal yang juga diberikan seperti misalnya diskon 20% untuk pendaftar yang pertama, kemudian untuk untuk teman-teman dari IPB ada juga diskonnya 60% dan lain sebagainya. Untuk info lebih lanjutnya, teman-teman bisa mengunjungi di ipb.link_ipb.link_ESD 2022. Terima kasih. Dan terakhir dari saya selaku MC mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya pribadi dan segenap panitia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa ke breakout ya yang sudah disediakan. Di sini ada breakout untuk tim ahli. Bapak-bapak silahkan bisa bergabung di BPH ya. Gitu silahkan. Kak Nadia izin bertanya ya.